Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan praktikum tentang penentuan kadar iod dalam betadine secara iodometri. Sebelumnya, apa itu titrasi? Titrasi merupakan suatu proses analisis di mana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal, di mana larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Lalu, apa itu titrasi iodometri? Titrasi iodometri merupakan salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium. Titrasi ini disebut juga titrasi tidak langsung, yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida. Untuk melakukan praktikum, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat-alat yang digunakan adalah labu ukur 250 ml, Erlenmeyer, gelas ukur 25 ml, buret klaim dan statik, corong dan pipet tetes. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah betadine, aquades, larutan natrium tiosulfat, larutan kalium iodida, larutan amilum, larutan asam sulfat, dan padatan kalium ioda. Selanjutnya, prosedur kerja. Prosedur kerja pertama yaitu pembakuan larutan natrium tiosulfat dengan kalium ioda. Langkah pertama adalah dengan mengambil 15 ml larutan natrium sulfat dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Lalu dimasukkan kembali ke dalam labu ukur 250 ml. Lalu encerkan larutan dengan aquades hingga volume menjadi 250 ml. Langkah kedua, tempatkan larutan di dalam buret. Kemudian siapkan sebanyak 0,356 gram padatan kalium iodat. Kemudian larutkan ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan aquades. Natrium tiosulfat adalah reduktor yang sangat kuat yang cocok digunakan untuk analisis oksidator secara langsung, karena reaksinya cenderung menghasilkan sulfat dan sulfit yang bersifat stabil. Pembakuan larutan natrium tiosulfat dapat dilakukan dengan menggunakan kalium iodat sebagai larutan standar primer. Langkah ketiga, ambil 10 tetes kalium iodat ke dalam Erlenmeyer. Lakukan hal yang sama pada kalium iodida, asam sulfat, dan aquades, sehingga terbentuk larutan berwarna coklat. Penambahan asam sulfat pekat dalam larutan untuk memberikan suasana asam, sebab asam yang terdiri dari kalium iodat dan kalium iodida dalam kondisi netral, atau memiliki keasaman yang rendah, sehingga akan menaikkan oksidasi potensial anion yang lemah yang kemudian direduksi sempurna oleh iodida. Sehingga reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Langkah keempat, titrasi dengan larutan tiosulfat sampai warna coklat menjadi kuning pucat. Kemudian ditambahkan 2 ml larutan amilum 0,2%. Indikator yang digunakan dalam metode ini adalah amilum yang dapat membentuk senyawa absorpsi dengan iodium yang dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat. Penambahan amilum yang dilakukan saat mendekati titik akhir titrasi dimaksudkan agar amilum tidak membungkus iod karena akan menyebabkan amilum sukar dititrasi untuk kembali ke senyawa semula. Langkah terakhir, lanjutkan titrasi dengan natrium tiosulfat sampai warna biru tepat hilang. Proses titrasi harus dilakukan sesegera mungkin karena sifat iod yang mudah menguap, sehingga pada titik akhir titrasi, iod yang terikat juga hilang bereaksi dengan titran, sehingga warna biru mendadak hilang dan titrasi pun dihentikan. Prosedur kedua, penentuan kadar ion dalam sampel betadine. Langkah pertama, tepatkan 5 ml betadine ke dalam Erlenmeyer. Langkah kedua, titrasi larutan sampel dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna coklat berubah menjadi kuning pucat. Kemudian tambahkan 2 ml larutan amilum. Kandungan ion dalam larutan sampel betadine dapat ditentukan secara langsung menggunakan larutan natrium tiosulfat dengan cara titrasi. Pada larutan sampel juga perlu ditambahkan indikator amilum untuk mengetahui titik akhir titrasi. Langkah terakhir, lanjutkan titrasi dengan larutan natrium tiosulfat sampai warna biru pekat hilang, sehingga reaksi yang terbentuk sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan bahwa 1. Titrasi iodometri merupakan salah satu titrasi redoks yang melibatkan iodium.
2. Titrasi ini disebut juga titrasi tidak langsung yang dapat digunakan untuk menetapkan senyawa-senyawa yang mempunyai potensial oksidasi yang lebih besar daripada sistem iodium iodida. 3. Natrium tiosulfat adalah reduktor yang sangat kuat yang cocok digunakan untuk analisis oksidator secara langsung karena reaksinya cenderung menghasilkan sulfat dan sulfit yang bersifat stabil. 4. Adanya penambahan asam sulfat dapat menaikkan oksidasi potensial anion yang lemah yang kemudian direduksi sempurna oleh iodida. Sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.